Alhamdulillah, malam hari ini kita sedikit menghauli daripada Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Sebagai tabarruk, kita akan membacakan sedikit daripada sebahagian manaqib daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari adalah al-himmatul aliyah, keinginan yang tinggi, keinginan yang kuat untuk mencapai derajat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda keberuntungan seseorang bahwa dia diberi Allah al-himmatul aliyah, keinginan yang tinggi, keinginan yang kuat untuk mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Allah berikan kepada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Beliau bisa dilihat ketinggian himmah beliau itu adalah ketika beliau itu sudah berumur 30 tahun, umur 30 tahun, dan sudah punya istri. Dan saat itu istri Sidin, yaitu Siti Aminah, sedang mengandung anak pertama. Nah, ketika bini ini sudah betianan, dan betianan ini anak pertama pula anak pemula. Kayak apa kita ini? Kita ini kayak apa ya? Tentu takut-takut meninggalkan, takutan artinya kalau apa-apa lawan bini. Tapi karena keinginan yang begitu kuat dari Datuk Kalampayan untuk memperoleh martabat yang tinggi di sisi Allah, maka keadaan seperti itu kadang menghalangi Sidin untuk menuntut ilmu. Ketika kesempatan terbuka, ada tawaran dari pihak kerajaan bagi Datuk Kalampayan yang sudah berumur 30 tahun untuk menuntut ilmu ke Mekah, maka Datuk Kalampayan kadang menyia-nyiakan itu. Berangkatlah Datuk Kalampayan ke Mekah, umur sudah 30 tahun, bini haratan betianan anak pamulaan, Sidin tulak ke Mekah untuk menuntut ilmu. Dan kada tanggung-tanggung, Sidin di Mekah itu menuntut ilmu selama 30 tahun. Pesantren ini paling lama 6 tahun, ya malah di sini 6 tahun sudah gerasa-gerusuk kena ampih. Sudah gerasa-gerusuk kita mikirkan anak keluar pada pesantren. Mana 6 tahun aja asal ada kawasan pengernya. Ada begini sudah. Ya Pak. Ini bini 30 tahun ditinggalkan. Jadi anak kada pernah, apalagi pada hari itu kada ada HP, kada ada video call, kada ada WA, kada ada lihatan. 30 tahun meninggalkan. 30 tahun. Ini hebatnya ada doa apa yang hebat. Nah ini hebat kada protes. Nah, kada protes, kada besarik-sarik. Sabar ya. Tinggalkan laki. Nah, jadi akhirnya sudah 30 tahun dan doa Kalampayan itu menuntut ilmu. Jadi umur 60 tahun Sidin bulik ka benua. Dan Sidin mendapatkan macam-macam kemuliaan dari Allah. Ilmu dapat, karamat dapat, kasyaf dapat. Ilmu, kasyaf, dan karamat. Kenapa tidak dapat 3 macam tuh? Ujar guru sekumpul, bila kita mengaji biasa, duduk ke pengajian, pulang ke guru mengaji, itu dapat ilmu. Bila kita sungguh-sungguh aja mengaji, dapat ilmu. Bila kita mengamalkan wiritan dari guru kita, itu dapat kasyaf. Bila kita kamu berkhidmat, mengabdi lawan guru, membantu lawan guru dengan pengabdian sesuai dengan kemampuan kita, maka kita akan dapat barakat, karamat. Nah, dapat karamat. Jadi ilmu, kasyaf, karamat itu didapat oleh Datuk Kalampayan. Ilmu Sidin dapat,
Bahkan kealiman Sidin diakui oleh ulama-ulama pada masa itu. Kealiman Datuk Alam Bayan diakui. Pernah Syekh Sulaiman Kurdi, perguruan dari Datuk Alam Bayan, waktu itu ada ditanya oleh seseorang masalah. Jadi Sidin Soro menunggu Sidin beritaat, apa jawaban dari masalah ini? Semua ada dengan menjawabnya, ramai. Kalau dari menjawabnya, akhirnya ada murid di hadapan Syekh Sulaiman Kurdi menyuruh catatan berisi jawaban dari pertanyaan Syekh Sulaiman Kurdi itu. Jadi Syekh Sulaiman Kurdi laporan di hadapan Sidin, ikapam jawab kada berulai nang menjadi atas yang di belakang mulut. Ditahuin di belakang lain, siapa yang di belakang dia ditolongi yang di belakang lain pula, akhirnya si di paucitan yang di belakangan. Ternyata itu yang menjawab, tulis ke atas, nah suruh kamu kak, suruh kamu sampai guru. Jawabannya jujur. Siapa yang di belakangan itu? Datuk Alam Bayan selanjutnya. Jadi bila hendak di pembelakangan itu harus berdekatan. Aman kita duduk di pembelakangan, pengguringan. Jadi kalau di pembelakangan, kalau jangan guring mengaruh aja. Mendatuk Alam Bayan jadi pembelakangan untuk belajar Sidin paling dapat pahalingnya. Nah itu dapat ilmu sih. Sidin diberi Allah kasyaf. Nah, siapa mengaji bujur-bujur dapat ilmu. Siapa mengamalkan wirid dapat kasyaf. Ngerti nurul aurat, cahaya daripada wiritan-wiritan itu. Kita dijuluki guru kita amalan ini kita amalkan. Bujur-bujur mengamalkan, bisa Allah beri kasyaf. Allah beri kasyaf. Sebab apa? Berkah wiritan kita tadi, berkah cahaya wirid tadi. Dan kalau banyak Allah beri kasyaf. Kasyaf yang luar biasa. Sidin itu kasyaf, Sidin itulah. Sidin pernah membawai salah seorang murid Sidin berada di dalam pagar. Kan rumah Datuk Alam Bayan itu dalam pagar, rumah Datuk Alam Bayan dalam pagar. Jadi Datuk Alam Bayan itu Sidin membawai murid Sidin berjalan ke Sungai Kacang. Waktu itu banyak apa pohon pari, padang hantu di situ di Sungai Kacang. Lalu sampai di satu tempat di Sungai Kacang waktu masih ribut dengan pari, karena dia ratusan tahun kejadian ini. Zaman Datuk Alam Bayan itu. Lalu jadi Datuk Alam Bayan memadahi murid Sidin di tempat ini kan, namun jajak di Sidin. Akan ada salah seorang zuriatku yang akan mendirikan majelis besar yang akan dihadiri puluhan ribu daripada kaum muslim. Akan ada majelis besar yang didirikan oleh salah seorang zuriatku, ujar Datuk Alam Bayan. Ratusan tahun sesudah Datuk Alam Bayan meninggal, ucapan Datuk Alam Bayan itu bujur. Ternyata di Sungai Kacang itu sekarang berdiri majelis taklim yang paling besar. Bahkan paling besar, kebesaran itu diakui bukan hanya sekadar se-Kalimantan, bukan hanya se-Indonesia, bahkan negara-negara di dunia, negara-negara Islam di dunia mengakui kebesaran majelis itu. Ya majelis apa? Majelis Ar-Raudah Sekumpul. Jadi majelis Raudah Sekumpul itu ratusan tahun silam sudah dikasyaf oleh Datuk Alam Bayan. Apa kasyafnya Sidin? Datuk Alam Bayan diberi Allah karamat Sidin itu banyak. Di antaranya ketika Sidin di Mekah, Sidin ketika situasi menuntut ilmu sudah Allah beri karamat. Ketika itu Sidin berpanggilan kekawanan Sidin berkisah tentang buah-buahan yang ada di Indonesia. Lalu Datuk Alam Bayan berkisah tentang nyamannya buah durian. Di Mekah kadang-kadang durian, kadang-kadang buah durian. Jadi Datuk Alam Bayan berkisah tentang buah durian. Jadi orang-orang Mekah, murid-murid kekawanan Sidin yang mengaji di Mekah itu mendengar nyamannya buah durian itu, titik liar hendak marasai buah durian. Lalu Datuk Alam Bayan mengarahkan tangan Sidin ke belakang. Datuk Alam Bayan mengarahkan tangan Sidin ke belakang. Lalu begitu Sidin keluarkan tangan Sidin dari belakang Sidin tadi, ada buah durian yang masih bergetah tangkainya.
Buah durian itu masih bergetah makanya seakan-akan hanya jatuh, hanya diputik dari pohonnya. Kayak apa? Karamatnya tangan segitu sampai ke Indonesia ya. Padahal dimakan. Nah inilah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dua alam banyak diberi Allah karamat yang begitu besar. Bahkan karamat sini yang paling besar adalah yang sampai sekarang itu ada, yaitu bertebaran durian sidik di mana-mana, yang menjadi alim ulama, yang menjadi wali-wali Allah, dan itu yang mengajarkan umat kepada jalan Allah. Itu karamat Datuk Kalampayan. Dan guru sakumpul karamat Datuk Kalampayan. Karena guru sakumpul zuriat dari Datuk Kalampayan. Guru bakhir karamat Datuk Kalampayan. Karena guru bakhir itu adalah zuriat dari Datuk Kalampayan. Nah, jadi rata-rata ulama-ulama besar di Kalimantan Selatan ini kalau dicari putusnya ke atasnya itu adalah keturunan Datuk Kalampayan. Nah, ini merupakan karamat yang terbesar yang Allah berikan kepada Datuk Kalampayan. Kenapa Sidin kayak itu? Kenapa Sidin mendapatkan macam-macam kemuliaan dari Allah? Karena Sidin berkhidmat, berkhadam kepada guru Sidin. Ketika di Makkah, Sidin berkhadam kepada Syekh Sulaiman Kurdi. Kemudian ketika selesai di Makkah, atas izin daripada Syekh Sulaiman Kurdi, Sidin melanjutkan mengaji ke Madinah kepada Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Sehingga Datuk Kalampayan memperoleh macam-macam anugerah, macam-macam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dan sedikit daripada pembacaan manaqib Datuk Kalampayan kita berataan diampuni segala dosa-dosa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dan kita berataan diberikan Allah ilmu yang bermanfaat, diberi Allah rezeki yang halal dan berkah, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah berkumpul bersama baginda Rasulullah.